Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman beserta ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, saya Yuni Aprianti Kohar dengan NIM 23090150109 dari kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi S1. Izinkan saya pada pagi hari ini mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Peran Budaya Kolektivisme terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024. Oke, untuk menghabiskan waktu langsung saja saya akan mempresentasikan hal-hal mulai dari latar belakang hingga teknik analisis data dari proposal penelitian saya. Nah, kita masuk ke latar belakang dari proposal penelitian saya di mana sebagai bangsa Indonesia kita menyadari bahwa nilai kebersamaan dan gotong royong itu adalah jiwa dari masyarakat kita di mana Indonesia berdasarkan hasil penelitian dari Hofstede, Indonesia itu dikenal dengan negara yang punya masyarakat kolektivisme dengan skor individualisme yang sangat rendah yaitu 14. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki kerangka sosial yang kuat di mana dalam budaya kolektivisme eh, kepentingan kelompok, harmoni sosial, dan kesejahteraan bersama itu hampir selalu diutamakan di atas dari kepentingan individu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nilai budaya yang sedemikian kuat ini di Indonesia dapat memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat perusahaan, khususnya pada bidang keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu keputusan penting dalam perusahaan adalah kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini bukan sekadar bagi-bagi laba saja, tetapi ini sebagai sinyal kepada stakeholders atau investor mengenai prospek masa depan dari perusahaan. Hal ini memengaruhi nilai perusahaan ke depannya dan kepercayaan investor terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, namun pengaruh budaya ini tidak beroperasi dalam ruang hampa atau ruang yang kosong. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada perusahaan sektor consumer goods. Mengapa perusahaan ini yang saya pilih? Karena salah satu alasannya karena sifatnya stabil dan tahan krisis. Dan alasan utamanya adalah karena sektor ini adalah sektor yang berinteraksi langsung dalam pasar domestik dan sangat dipengaruhi oleh budaya lokal masyarakat. Nah, disinilah kita masuk pada inti permasalahan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi dua logika, yaitu logika keuangan konvensional dan logika keuangan dari budaya kolektivisme. Nah, kalau berdasarkan logika keuangan konvensional, dividen tinggi itu adalah di sinyal positif, di mana perusahaan mengirimkan sinyal positif ini kepada investor untuk memaksimalkan nilai investor. Nah, sedangkan kalau logika keuangan budaya kolektivisme, seperti yang kita ketahui tadi, dan saya jelaskan bahwa budaya kolektivisme itu menjunjung tinggi kelompok. Nah, makanya dividen dikurangi untuk mengutamakan laba ditahan. Laba ditahan ini kemudian digunakan untuk memprioritaskan kebutuhan dari anggota kelompok dalam perusahaan tersebut. Sehingga saya dapat simpulkan dugaan sementara di mana budaya kolektivisme ini diduga menyebabkan kecenderungan pada dividen payout ratio atau pembagian dividen yang lebih rendah kepada pemegang saham. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka dirumuskanlah dua rumusan masalah utama, yaitu pertama, bagaimana budaya kolektivisme dapat memengaruhi cara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia membagikan keuntungan atau dividen kepada para pemegang saham. Dan rumusan masalah kedua adalah bagaimana pengaruh budaya kolektivisme berdampak pada nilai perusahaan dalam konteks pasar yang semakin kompetitif. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menilai bagaimana budaya kolektivisme mempengaruhi kebijakan pembagian dividen di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta mengidentifikasi dampak kebijakan pembagian dividen tersebut terhadap nilai perusahaan dalam kondisi pasar yang semakin ketat di kian harinya. Kemudian tujuan penelitian kedua ialah meneliti hubungan antara nilai kolektivisme yang ada di masyarakat Indonesia beserta keputusan manajerial mengenai pembagian dividen serta menganalisis strategi perusahaan dalam mempertahankan daya saingnya di pasar dalam mempertimbangkan tuntutan sosial yang muncul dari nilai-nilai kolektivisme dalam masyarakat itu tadi. Nah, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tadi, maka disusunlah manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretisnya adalah diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan
teori manajemen keuangan, khususnya dalam konteks kebijakan pembagian dividen dan budaya organisasi. Dan manfaat praktisnya ada kepada dua pihak, yaitu pihak pertama dan manajer perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya mempertimbangkan pula nilai kolektivis dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dividen, dan kepada pihak regulator diharapkan dapat memberi manfaat dalam merumuskan kebijakan yang mendorong transparansi dan keadilan dalam distribusi laba dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk penelitian saya memakai beberapa teori kunci. Teori kunci utama saya ada tiga, yaitu agensi teori, stakeholder teori, dan budaya kolektivisme. Agensi teori ini yang dicetuskan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976 membahas dua hal, yaitu prinsipal dan agent. Ada dua pihak dalam agensi teori ini. Nah, di mana teori keagenan menyatakan bahwa dividen digunakan sebagai alat untuk mengurangi konflik kepentingan antara dua pihak ini, yaitu prinsipal dan agent. Nah, budaya kolektivisme ini menyatakan bahwa terdapat norma sosial dan kohesi kelompok yang memperkuat kepercayaan dan pengawasan, sehingga menurunkan biaya keagenan. Biaya keagenan tadi itu yaitu dividen, sehingga akibatnya kebutuhan untuk penggunaan dividen sebagai alat monitoring atau alat pengawasan itu menjadi lebih rendah, karena kalau dalam budaya kolektivisme itu sudah terdapat kohesi kelompok yang memperkuat kepercayaan dan pengawasan. Kemudian stakeholder theory yang diperkenalkan oleh Freeman pada tahun 1963 dalam bukunya berjudul Strategi Manajemen A Stakeholder Approach. Nah, inti dari teori ini yang membahas bahwa kelangsungan hidup perusahaan itu bergantung pada seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap aktivitas dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan atau yang dijalankan perusahaan itu harus mempertimbangkan beberapa hal terkait pemangku kepentingannya, mulai dari kebutuhan, harapan, serta kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan, karena kelangsungan hidup perusahaan itu bergantung pada seluruh pemangku kepentingan. Sehingga semakin besar pengaruh dan kekuatan dari pemangku kepentingan itu sendiri, maka semakin besar tekanan yang diterima oleh perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan dan tindakannya untuk mengikuti ekspektasi dari pemangku kepentingan itu sendiri. Kemudian budaya kolektivisme, di mana kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok. Dan secara alami, seseorang itu tergabung dalam kelompok yang kuat dan rukun dalam jangka waktu yang lama. Nah, kelompok ini akan melindungi anggotanya sepanjang hidup sebagai penghargaan dan kesetiaan yang dianut oleh budaya kolektivisme. Nah, kolektivisme ini membuat ikatan dalam kelompok itu lebih kuat serta menumbuhkan kepercayaan yang lebih tinggi antara pihak dalam kelompok tersebut. Nah, perusahaan di negara dengan kolektivisme yang tinggi cenderung menghadapi biaya pasar yang lebih rendah akibat dari budaya kolektivisme ini. Kemudian ada kebijakan dividen yang merupakan kondisi di mana perusahaan membagikan sebagian laba yang didapatkan dalam 1 tahun sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, jumlah dividen ini pula ditentukan oleh kebijakan perusahaan itu sendiri, dan rasio pembayaran dividen sebagai pertanda seberapa besar bagian laba yang ditahan untuk sumber dana perusahaan ke depannya. Nah, kebijakan dividen ini dapat dihitung menggunakan dividen payout ratio yang didapatkan melalui dividen per saham dibagi dengan laba bersih per saham. Nah, kalau nilai dividen payout ratio ini tinggi, ini berarti sinyalnya positif bagi investor, karena masa depan perusahaan itu tercerminkan dengan baik, bahwa prospek masa depan perusahaan itu baik. Nah, banyak investor tertarik apabila perusahaan membagikan dividen. Nah, selanjutnya, kalau current ratio yang didapatkan melalui aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar, itu menyatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin besar kemungkinan perusahaan itu memberikan pembagian dividen. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa perusahaan akan membagikan dividen yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Inti dari current ratio adalah tingkat rasio lancar yang tinggi, itu menyatakan bahwa perusahaan itu punya aset lancar yang lebih besar dibanding kewajiban jangka pendeknya atau utang jangka pendeknya. Kemudian ada return on asset, di mana ROA-nya kalau tinggi, berarti perusahaan itu telah mengelola asetnya dengan baik. Dan price to book value, di mana hal ini membandingkan harga saham di pasar dengan nilai buku perusahaan. Rasio ini dipengaruhi oleh konteks pasar dan karakteristik sektor. Tentunya pastinya nilai price to book value di sektor perusahaan consumer goods pasti akan berbeda di sektor perbankan, pertambangan, dan sektor lainnya. Kemudian kalau di sektor yang berkembang cepat, perusahaan itu lebih memilih menginvestasikan kembali keuntungan daripada membagikan dividen. Nah, kemudian perusahaan sektor consumer goods atau fast moving sector goods itu adalah perusahaan dengan produk yang cepat laku, fast moving, yang
produk-produknya itu diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, konteks budaya dan tata kelola di Indonesia, di mana kolektivisme ini sangat menyangkut pada hal seperti kelompok. Nah, di mana kalau pengelolaan perusahaan itu lebih menekankan pada kesepakatan kelompok daripada kontrak resmi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu skor individualismenya rendah, sehingga budaya kolektivisme itu tinggi. Nah, perusahaan dengan nilai kolektivisme lebih cenderung mengutamakan kepentingan bersama daripada keuntungan individu. Nah, penelitian sebelumnya juga yang terkait dengan dimensi kolektivisme terhadap kebijakan dividen telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nanda Raja et al. Di tahun 2024, yang dimana penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan dari semua pihak yang terlibat itu mengurangi kebutuhan dari manajer untuk menggunakan dividen sebagai cara mengendalikan masalah agensi. Kemudian ada penelitian dari Murio Minatmong tahun 2020 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen itu memengaruhi keputusan perusahaan, di mana profitabilitas dan likuiditas juga berdampak positif dalam menentukan kebijakan dividen. Kemudian ada dari Rodriguez et al. Tahun 2020, di mana mekanisme pengelolaan atau tata kelola perusahaan memengaruhi besar kecilnya kebijakan pembagian dividen di perusahaan besar. Kemudian penelitian oleh Cipta et al. Tahun 2022, di mana komisaris independen mungkin lebih cenderung mendorong pembayaran dividen sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham kecil ataupun sebaliknya. Nah, berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian saya, di mana terdapat beberapa variabel, mulai dari variabel independen, yaitu variabel X-nya budaya, kemudian variabel moderasi, yaitu current ratio, return on asset, dan price to book value. Nah, sehingga dihipotesiskan pula beberapa hal, yaitu hipotesis terhadap DPR atau dividend payout ratio pada perusahaan sektor consumer goods. Maksudnya, perusahaan dengan budaya kolektivis ini biasanya memandang perusahaan sebagai bagian dari keluarga besar atau kelompok mereka. Kemudian hipotesis kedua, pengaruh negatif budaya kolektivisme terhadap dividen payout ratio lebih kuat pada perusahaan dengan likuiditas rendah atau yang current ratio-nya rendah. Maksudnya, ketika likuiditasnya terbatas, maka perusahaan dengan budaya kolektivis akan lebih mau atau utamakan penggunaan kas untuk kebutuhan operasional dan menjaga stabilitas internalnya. Yang penting intinya untuk menjaga kepentingan kelompoknya terlebih dahulu dibandingkan membagikan dividen. Kemudian hipotesis ketiga, pengaruh negatif budaya kolektivisme terhadap dividen payout ratio lebih kuat pada perusahaan dengan pertumbuhan atau PBV yang tinggi, di mana perusahaan dengan budaya kolektivis ini biasanya menyimpan hampir seluruh laba mereka untuk mendanai pertumbuhan perusahaan ke depannya atau reinvestasi. Kemudian hipotesis keempat, pengaruh negatif budaya kolektivisme terhadap dividen payout ratio lebih lemah pada perusahaan dengan ROA yang tinggi. Nah, meskipun budayanya kolektivisme, tetapi ketika perusahaan menghasilkan laba yang berlimpah ruah, maka akan muncul tekanan lebih besar untuk membagikan sebagian kecil dari laba tersebut sebagai dividen. Nah, variabel penelitian yang saya pakai yaitu variabel bebasnya budaya kolektivisme, variabel tarikatnya kebijakan dividen, variabel pemoderasi current ratio, return on asset, dan price to book value. Nah, penelitian ini saya susun bukan hanya untuk mengetahui pengaruh langsung budaya kolektivisme terhadap kebijakan dividen, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana pengaruh tersebut kedua variabel ini ketika diinteraksi dengan ketiga variabel pemoderasi, yaitu current ratio, return on asset, dan price to book value. Nah, berikut adalah desain penelitiannya, dimulai dari judul saya, yaitu analisis peran budaya kolektivisme terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024, sehingga dirumuskan masalah pengaruh budaya kolektivisme pada kebijakan dividen perusahaan consumer goods yang didukung oleh kajian teoritis terdahulu seperti teori pemangku kepentingan, teori agensi, budaya kolektivisme, dan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian dikumpulkan pula data yang diambil dari data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor consumer goods selama 5 tahun, 2020 hingga 2024. Nah, teknik pengolahannya itu dan analisis datanya mulai dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel atau MRA, analisis regresi, dan pengujian hipotesis, sehingga mendapatkan hasil dalam pembahasan dan disimpulkan serta menyajikan saran. Nah, definisi operasional dan pengukuran variabel, di mana terdapat beberapa variabel di sini, mulai dari budaya kolektivisme atau variabel X. Budaya kolektivisme yaitu nilai budaya yang menekankan kepentingan dari kelompok, harmoni, dan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu atau pribadi yang diinternalisasi oleh perusahaan.
dihitung menggunakan indikator kepemilikan keluarga atau persentase saham yang dimiliki oleh keluarga pendiri atau kelompok keluarga yang ada dalam perusahaan tersebut. Asumsinya kepemilikan keluarga ini ketika kepemilikan keluarga tinggi pada perusahaan, maka ini mencerminkan nilai kolektivisme yang tinggi. Kemudian ada kebijakan dividen atau variabel Y, di mana kebijakan dividen ini ialah keputusan perusahaan mengenai besarnya laba yang akan dibagikan ke pemegang saham, dihitung menggunakan dividen payout ratio. Kemudian ada likuiditas atau current ratio, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya atau aset lancarnya, dihitung menggunakan indikator current ratio. Kemudian profitabilitas atau ROA, itu kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh asetnya untuk menghasilkan laba, yaitu menggunakan return on asset, yaitu persentase laba bersih terhadap total aset. Kemudian ada price to book value atau nilai pasar, yaitu penilaian pasar terhadap perusahaan dengan membandingkan harga saham dengan nilai bukunya, menggunakan price to book value, yaitu perbandingan harga saham per lembar dengan nilai buku per lembar saham. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan tercatat atau listed companies dalam klasifikasi sektor barang konsumsi atau consumer goods di Bursa Efek Indonesia. Ruang lingkup populasi ini saya batasi pada perusahaan yang aktif tercatat selama periode pengamatan 2020 hingga 2024. Dan sampel yang saya pakai menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria. Pertama, perusahaannya itu harus tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam sektor consumer goods sejak tahun 2020 hingga 2024. Perusahaan harus membukukan laba bersih positif setiap tahun dalam periode 2020 hingga 2024 dan seluruh data yang diperlukan terutama terkait proksi kepemilikan keluarga harus tersedia secara lengkap. Nah, teknik pengumpulan datanya dimulai dengan pengunduhan laporan keuangan dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau dari situs resmi perusahaan-perusahaannya. Kemudian pengumpulan data harga saham berupa harga penutupan per 31 Desember untuk tahun 2020 hingga 2024 dan pengumpulan data budaya kolektivisme yang diproyeksikan dengan kepemilikan keluarga tadi diambil dari bagian daftar pemegang saham, pengendali atau komposisi pemegang saham yang ada dalam laporan keuangannya atau annual report dari perusahaannya. Nah, teknik analisis datanya ini menggunakan beberapa analisis, yaitu analisis deskriptif untuk menggambarkan nilai dividen payout ratio, kepemilikan keluarga, current ratio, ROA, dan PBV pada perusahaan di sektor barang konsumsi. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik mulai dari uji normalitas, yang untuk menguji apakah residual itu dari model regresi berdistribusi normal, uji multikolinearitas yang mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen dan model, kemudian uji heteroskedastisitas untuk memeriksa apakah varians dari residual itu bersifat konstan atau homoskedastis, dan uji autokorelasi yang penting untuk data yang jenisnya time series dan panel untuk mengetahui adanya korelasi antara residual dari satu periode dengan periode lainnya. Kemudian analisis regresi data panel menggunakan uji Chow dan uji Hausman, dan analisis regresi dan pengujian hipotesis menggunakan pendekatan moderated regression analysis atau MRA dalam model 1 untuk menguji pengaruh langsung variabel X dengan variabel Y, dan model 2 untuk menguji efek pemoderasi dari current ratio, return on asset, dan price to book value. Nah, terus ada lagi uji signifikansi parsial atau uji T untuk memastikan hanya variabel yang benar-benar signifikan yang dipertahankan dalam model sehingga hasilnya bisa lebih valid dan akurat. Kemudian uji signifikansi simultan atau uji F untuk menguji apakah semua variabel independen ini secara bersama-sama atau secara simultan memengaruhi variabel dependen, dan uji koefisien determinasi atau R2 di mana kalau nilai R2-nya ini semakin tinggi, maka semakin baik model tersebut dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku variabel dependen. Nah, untuk daftar pustaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Dan itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Oke, dipersilakan ke Fauzia Sri Hardini untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kan telah dipaparkan tadi mengenai rumusan masalah dan kalau nggak salah juga ada hipotesisnya itu ada 4. Nah, pertanyaan saya itu cukup simpel. Bisakah Anda paparkan hubungan antara rumusan masalah Anda dengan hipotesis Anda? Oke, baik. Terima kasih
pertanyaan dari Saudari Fauzia, saya izin langsung jawab. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan hubungan dari rumusan masalah dengan hipotesis saya. Nah, rumusan masalah tadi kan itu ada dua, yaitu ada dua dan hipotesisnya ada 4. Nah, rumusan masalah pertama ini berkaitan dengan hipotesis pertama, yaitu budaya kolektivisme memiliki pengaruh negatif terhadap dividend payout ratio pada perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia. Nah, rumusan masalah pertama ini membahas bagaimana pengaruhnya, di mana langsung dijawab oleh hipotesis pertama dengan dugaan yang spesifik, yaitu negatif, di mana artinya semakin besar atau semakin kuat budaya kolektivisme, maka semakin kecil kecenderungannya untuk membagikan dividen dalam persentase yang besar. Kemudian rumusan masalah kedua ini berkaitan dengan hipotesis sisanya, yaitu hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4. Karena rumusan masalah kedua ini menanyakan dan hipotesis 2, 3, dan 4 ini memberikan jawaban untuk menguji bagaimana pengaruh budaya kolektivisme ini diperkuat atau diperlemah oleh kondisi tertentu yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu kondisi ekonomi di mana likuiditas, eh, apa, likuiditas, profitabilitas, dan nilai pasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Fauzia. Apakah jawabannya diterima ataukah ada tanggapan lain? Jawabannya telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Saudari Windy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi tadi itu saya sempat menangkap, jadi penelitian ini itu membahas terkait perusahaan keluarga. Nah, pertanyaan saya itu mengapa dalam penelitian ini sektor consumer goods yang dipilih? Kenapa bukan di sektor perbankan atau sektor properti yang juga biasanya dapat dikatakan banyak perusahaan keluarganya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke presentator. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Windy. Pertanyaannya itu kenapa memilih sektor consumer goods, bukan kayak sektor perbankan atau ke sektor properti. Nah, alasannya itu karena sektor ini saya rasa itu sifatnya sifatnya tahan krisis, dan sektor ini karakteristiknya unik, di mana perusahaan dalam sektor ini itu berpengaruh memiliki pengaruh langsung terhadap budaya lokal masyarakat, dan sektor ini sangat dekat dengan konsumer akhir. Sehingga karena kan sektor consumer goods itu produknya kita beli sehari-hari dan relatif stabil serta bahkan tahan krisis walaupun dia telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi, tapi tetap masih bisa bertahan. Nah, kenapa bukan sektor perbankan? Karena menurut saya sektor perbankan itu sangat diatur sehingga keputusan dividennya itu bisa jadi lebih dipatok oleh regulator yang mengatur sektor perbankan tersebut. Kalau sektor properti itu saya tidak saya tidak ambil sektor tersebut karena sektor itu sangat sensitif terhadap siklus ekonomi, dan juga kalau sektor properti itu eh, dia tidak terlalu dekat dengan masyarakat lokal, karena yang saya cari di sini itu adalah bagaimana kebijakan dividen ini budaya kolektivisme ini dapat berpengaruh terhadap kebijakan dividen dari perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Saudari Windy, apakah jawabannya diterima atau ada tanggapan lain? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawabannya sudah cukup menjawab dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari sesi tanya jawab presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen pengampu Ibu Hairunisa. Oke, jadi PPT-nya sudah cukup bagus dan sudah cukup lengkap. Cuma tadi pas presentasi itu banyak yang